barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyus sayyidul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin, amma ba'du. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari, para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, baik yang hadir di Masjid Asy-Syuhada Air Tiris ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah
karena kita tak berhenti mendapatkan nikmat dan karunia daripada Allah. Mudah-mudahan dengan memuja dan memujinya, bersyukur selalu kepadanya, membuat kita senantiasa mendapatkan nikmatnya, yang membuat kita senantiasa bersyukur pula kepadanya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada kesempatan yang mulia ini kita sama-sama duduk mempelajari akidah yang diwarisi dari sang Nabi. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita memahami, selanjutnya mengamalkan dan meyakini, serta mendakwakannya dan mengajak umat kepada akidah ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masih pembahasan tentang masalah al-istiwa, bahwasanya istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya adalah akidah yang diyakini oleh as-salaf, mulai daripada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kalimat itulah yang diturunkan Allah kepadanya, dan kalimat itu pula yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, dan kalimat itu pula yang dipakai dan digunakan untuk menyampaikan dakwah oleh para sahabatnya, dan itu pula yang diterima para tabi'in dan tabi'it tabi'in mengikuti tabi'in sampai pada hari ini. Riwayatnya jelas seterang mentari di waktu siang, dengan bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan. Memang di masa itu tak banyak perdebatan, sebab keyakinan satu saja, tidak banyak penjelasan-penjelasan, tak banyak kitab-kitab. Kan kita sudah sepakat dulu, tak banyak kitab belum tentu banyak ilmu. Nah, itu kan. Ya, kita lebih banyak kitab. Nabi tidak ada kitabnya, tapi dia lebih berilmu dari kita. Di masa sahabat itu hanya Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka lebih hebat memahami dari kita. Maka aneh bin ajaib bila orang mengatakan tidak cukup Quran dan Sunnah. Aneh bin ajaib itu. Ya, karena ingin mengakomodir semua pendapat. Kalau kita tidak, kalau sudah dapat, sudah cukup untuk diamalkan. Tapi kalau nak jadi mufti, nak jadi imam besar, nak jadi guru, nak jadi ahli, pakar, iyalah harus belajar secara khusus. Tapi untuk mengamalkan, alhamdulillah Allah mudahkan. Ya, kalau nak jadi ulama ya lain. Tapi untuk pengamalan alhamdulillah mudah. Walaupun tak mungkin kita juga hari ini kecuali belajar pada orang yang berilmu. Minimal yang paling berilmu di antara yang tidak berilmu. Nah, gitu kan. Emang di kampung itu yang paling alim, ya kita ikuti. Tapi kalau kita dapat lagi alim yang lebih alim daripada itu, tentu kita akan lebih mengikuti yang lebih tinggi. Kalau tidak, kita ikuti yang ada itu. Bukan justru mengatakan kalau ada yang lebih beda dengan ini jangan diterima. Nah, ini juga ini menghalangi umat dari ilmu. Harusnya kalau ada yang lebih baik dan lebih jelas, lebih kuat berhujjah dengan Quran dan Sunnah, maka tinggalkan yang tidak berdalil. Itu harusnya kita. Bukan justru mengatakan apa-apa temoilah penawu nolaru jadi berubah. Itu justru menghalangi umat berilmu. Tapi saya tidak tahu kenapa sebagian kita ada yang mulai seperti itu pula kampanyenya gitu. Ya. Padahal tidak ada ulama kecuali mengatakan cari ilmu setinggi-tingginya, kan gitu ya. Nah, dan tidak ada yang melarang berubah kalau mengikuti ilmu. Allah musta'an. Kalau alasannya kacau, umat dah kacau tu kita aja yang nak kacau-kacau. Kalau orang kalau mengikut Rasulullah masa kacau? Tidak ada. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sekarang kita lanjutkan, berkata Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, wa sami'tul hakima Aba Abdillah Al-Hafiz
fi kitabih tarikh allazi jama'ahu li ahli Nisabur. Saya mendengar Imam Abu Abdullah Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz, ya terkenal, ya para penuntut ilmu junior pun sudah, pemula pun sudah tahu siapa Al-Hakim. Muhammad bin Abdullah bin Al-Bayyi An-Nisaburi, wafat 405 Hijriah. Kitabnya yang terkenal adalah Al-Mustadrak dan Ma'rifatu Ulumul Hadis, juga Tarikh Nisabur dan lain-lainnya. Fi kitab Tarikh allazi jama'u li ahli Nisabur, dalam kitabnya Tarikh Nisabur yang dia tulis untuk untuk penduduk Nisabur, maksudnya menyebutkan para ulama dan para tokoh serta sejarah Nisabur. Nisabur di mana kemarin? Di Boken Komai, di Uzbekistan sekarang. Kalau wilayah teritorial sekarang di Uzbekistan, di negara bekas jajahan Uni Soviet dulu. Wa fi kitabihi Ma'rifati Ulumil Hadis, dan dalam kitabnya Ma'rifatu Ulumil Hadis. Kalau tuan-tuan belajar mustalah hadis, maka ketika mempelajari tentang marahil, fase-fase, periodisasi penulisan ilmu mustalah hadis, maka akan tersebutlah kitab Ma'rifatu Ulumul Hadis yang masuk salah satu dari kitab yang mu'tamad dalam mempelajari ulum al-hadis dan pelajari ulum al-hadis. Berarti tahu kita kan nilai imam ini besarnya. Baik. Allazaini jama'uhuma, yang dia kumpulkan, yang dia tuliskan, walam yusbaq ila mithlihima, belum pernah ada kitab ditulis seperti itu sebelumnya, tentu saja di masanya. Nah, yaqul, dia berkata, sami'tu Aba Ja'far Muhammad ibn Salih ibn Hani, saya mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Salih ibn Hani, salah seorang ulama Nisabur, juga mazhab Syafi'i, bermazhab Syafi'i. Jadi kalau tuan-tuan bilang kita mengalang mazhab, ini buktinya bahwa kita tidak melarang mazhab, tetapi jangan fanatis mazhab yang merusak itu kan fanatis. Seketika antum katakan bahwa nak jadi al-sunnah mesti bermazhab Syafi'i, kalau tidak mazhab Syafi'i keluar dari al-sunnah, itu fanatis namanya. Tapi kalau seandainya bahwa nak jadi al-sunnah, ya ikutlah mazhab manapun sesuai sunnah Nabi SAW, aman. Tidak akan ada bedanya nak orang Maliki, nak orang Syafi'i, nak Hanafi, nak Hambali. Tapi ketika dipatok kotaknya, kalau tidak sekotak dengan kita, di luar ahlus sunnah, ini memecah belah umat, bukan menyatukan. Nasallallahu as-salamatu wal-afiyah. Qala sami'tu Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, saya mendengar Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Ya, biasanya orang mengatakan bahwa yang bermazhab seperti ini nih hanya dari mazhab Syafi'i, orang klene-klene saja. Ya, orang-orang, ya artinya orang sortiran gitu ya dalam mazhab, bukan imam-imam besar. Nah, tuan-tuan tahu sendiri Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala bergelar Imamul A'immah, imamnya para imam. Dalam mazhab mana? Mazhab Asy-Syafi'i. Nah, sekarang dia mazhab Syafi'i, tapi akidahnya Syafi'i. Nah, itulah makanya kita menyeru akidahnya Syafi'i. Nah, terus mazhab fikihnya Syafi'i, tasawufnya Syafi'i juga. Nah, jadi semuanya Syafi'i, tidak apa-apa, kita setuju itu. Nah, karena Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa andainya seseorang berjalan di atas air, terbang di udara, bagi saya tidak ada nilainya sampai dia menerapkan sunnah. Bagaimana sikapnya terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti tasawufnya Syafi'i juga. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apa kata beliau? Imamul A'immah Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Jadi ini bukan orang biasa, para imam mazhab Syafi'i, tapi subhanallah yang tak setuju dengannya nanti mengatakan dia nanti kitabnya
kitabnya Kitabut Tauhid akan direndahkan orang. Tapi kita ingat lagi kita, jangankan Imam Ibnu Khuzaimah, Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan rasul, pada awalnya juga direndahkan oleh orang-orang Mekah. Walaupun hati kecil mereka mengakui ketinggiannya. Iyo koji sononya cuma itulah. Topik sabuirnya badalil sodonya. Kan Al-Quran hadis bocor ya. Menelok ni borenya cuman masalahnya tabayang deh tontonnya berhalan 360 apa coro mailang lu. Kau awak ada suanya kan itu masalah tu kadang ada. Awak. Ada dia takut awak jadi. Kan gara-gara takut awak akhirnya berawak. Ya mana tak paham cari dalam kamus besar bahasa Indonesia. Berawak. Mereka takut memang Muhammad ni macam belah umat ni. Orang yang sudah aman-aman tiba-tiba begitu juga dengan ulama-ulama besar. Ya, semuanya tidak luput daripada celaan yang mencela, hinaan yang menghina. Tapi tetap saja emas tetap emas, mutiara tetap mutiara, sekalipun dalam lumpur. Sekalipun dalam kotoran, sekalipun dalam jatuh ke tangan orang-orang hina. Tapi yang nama mutiara tak jatuh harganya. Pada ada pemutiara enggak? Pernah? Nengok TV tak jurang? Alai Kalau mutiara tu mahal sih, segini aja mahal luar biasa. Jadi kalau sempat dicilok doang punya haji. Lah uang mencilok tinggi derajat tu anda. Syekh, pencilok tinggi derajat tu anda. Kak Guji. Pencilok pasti rendah. Nah, tiba-tiba diwali oleh cuajinya. Kau mutiara potangnya hendang lah di tangan wang dah elok renyanya kan. Ditolak. Enggak? Bertemu. Bukan aku menonton ketong anak koyeknya kaum muslimin dan muslimat. Di mutiara tetap mutiara, emas tetap emas. Begitulah para imam, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka sesuatu yang tidak diberikan kepada para pencelanya. Tadi kita katakan, pernah katakan di sini, Imam Ahmad itu dijatuhkan vonis kepadanya oleh 70 orang hakim di masa Al-Mu'tasim. 70 orang hakim seluruh Indonesia, seluruh wilayah Islam. Yang notabene rata-rata adalah kaum fanatis ilmu kalam, anak buah Mu'tazilah, yaitu Ahmad bin Abi Du'ad. Mahkamah Agung Ahmad bin Abi Du'ad. Jadi yang lulus seleksi jadi hakim waktu itu yang bermazhab Mu'tazilah pada umumnya, atau yang walaupun sunnah tetapi tapaso mengakui mengikuti apa nanti kehendaki. Akhirnya 70 orang itu memutuskan Imam Ahmad sesat menyesatkan, maka berbahaya bagi umat Islam, maka harus dilenyapkan, maka halal darahnya. Tapi untung tidak jadi dieksekusi, dan akhirnya dipertemukan dalam adu argumentasi. Ternyata yang emas tetap emas, walaupun diborgol, walaupun di penjara. Yang karat tetap karat, walaupun dihiasi dan dipoles. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Akhirnya yang 70 orang ini yang memutuskan hukum terhadap Imam Ahmad hilang di sampah-sampah sejarah, tong-tong sampah sejarah. Imam Ahmad tetap Allah angkat tinggi-tinggi, karena kalau Allah mengangkat tak ada yang bisa merendahkannya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Dan sejarah para ulama itu banyak. Nabi kita alaihissalatu wassalam tuan-tuan tahu sendiri bagaimana direndahkan. Ma'asyarul kiram, berkata Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala, ini bahasa ini tolong fokus sedikit ya, karena bahasanya ya, kalau bukan karena amanah ilmiah saya lewati nih, tapi nanti tuan-tuan tuduh saya menyembunyikan perkataan ulama, kan itu kan, menyelewengkan. Maka dengarkan baik-baik.
man lam yuqirra bi anna Allah azza wa jalla ala arshihi qad istawa fawqa sab'i samawatihi fahuwa kafirun bi rabbih. Siapa yang tidak mengikrarkan, artinya tidak mengakui bahwasanya Allah azza wa jalla di atas arasy-Nya, qad istawa, yaitu istiwa, bersemayam di atas arasy-Nya, di atas arasy-Nya. Masyaallah kiram, saya lihat naskah lain. Naam, sama. Qad istawa fawqa sab'i samawatihi. Istawa di atas 7 lapis langit. Berarti di atas langit ke-7. Fahuwa kafirun bi rabbih. Ini orang kafir kepada Rabbnya. Nah, ini berat nih kaum muslimin. Tentu jangan pergi dari sini dah. Ya. Nah, ini dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah, konteksnya sunnah pada hari itu pada asalnya orang umumnya mengenali sunnah, amalnya mengenali sunnah, bahwa orang membaca Al-Quran, baca hadis langsung percaya. Tiba-tiba lahir kaum yang menafikan itu dengan ilmu-ilmu akal mereka. Maka Ibnu Khuzaimah berhadapan dengan orang seperti itu, karena yang sebelah pun mengkafirkan. Yang sebelah pun mengkafirkan. Sampai hari ini kaum muslimin dan muslimat, misalnya orang yang mengatakan bahwa tauhid terbagi 3, ada yang mengatakan bahwa ini trinitas. Kalau trinitas artinya apa? Syekh, apa makna trinitas? 3 Tuhannya. Kalau 3 Tuhannya berarti antum musyrikin. Bukankah ini mengkafirkan? Bahkan sebagian mereka mengatakan lebih sesat daripada penyembah berhala. Kan kita dengar itu. Tapi tonton jangan dibalas itu aja. Karena ini karena dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Karena apa? Karena ini ayatnya mutawatir. 7 ayat dalam Al-Quran dengan makna sarih istawa. Kalau dipakai makna-makna yang lain yang tidak makna kalimat istawa bahwa di atas, itu Ibnu Qayyim menyebutkan tidak kurang dari 2000 dalil nakli, bukan akli, dalil nakli. Misalnya Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, zawwajani rabbi, Rabbku menikahkanku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam min fawqi sab'i samawat, dari atas langit ke-7. Nah, apakah Aisyah tidak paham waktu itu? Jadi nanti antum sibuk menakwilkan 2000 dalil ini, semuanya tertolak. Apa sebab? Terinfeksi COVID ilmu kelam. Allah subhanahu. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Terinfeksi bukan apa? Kena dampak ya, dampak ilmu kelam. Ma'asyil kiram dirahmati. Ini fatwa Muhammad ibn Khuzaimah, dan ingat, al-fatawa la tunqal. Fatwa tidak dinukil. Fatwa itu yang memfatwakan bukan, tidak boleh dinukil dari satu tempat ke tempat yang lain, karena dari satu masa ke masa yang lain, karena fatwa itu tataghayyar bi taghayyuriz zamani wal makani wad niyati wal ahwal ila ghairi zalik. Bahwa fatwa itu berubah dari satu daerah ke daerah lain, dari suatu tempat ke tempat lain, dari masa ke masa lain, dari keadaan ke keadaan lain. Maka fatwa tidak bisa dinukil. Bawa fatwa Ibnu Khuzaimah begini, lalu antum mencari nanti orang yang berpahaman menolak Allah istawa alal arsh, anta kafir. Jangan. Tidak usah ya. Tidak usah ya. Antum cukup meyakini apa yang Allah perintahkan, yang Nabi beritakan. Soal urusan ini orang yang tidak meyakini ini, cukup antum ketahui saja berbahaya keadaannya, karena menolak firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin kalau jelas hujjah bagi saudara-saudara kita ini, saya kira dia tidak akan melawan ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi karena syubhat sudah terlanjur melekat, maka ayat-ayat pun disikat. Karena hujjah syubhat sudah terlanjur
kalau cinta sudah melekat, kalau subuhat sudah melekat, maka ayat pun sambung saya. Ayat pun disikat atau dianggap subuhat. Ulang dia. Bila subuhat sudah melekat, maka ayat dan hadis disikat. Nah, karena subuhat. Maka karena subuhat inilah yang menyelamatkan. Kalau seandainya karena bukan subuhat, insya Allah mereka meyakini. Dia meyakini. Tapi apa boleh buat subuhat? Karena apa? Subuhatnya kalau Allah di atas, berarti Allah punya arah. Kalau punya arah sama dengan makhluk. Suatu subuhat itu kan, kita tidak pernah mengatakan Allah punya arah. Ya. Tetapi Nabi ngajarkan Allah di atas. Nabi juga nunjuk ke atas. Kita pun nunjuk ke atas. Lisan kita bilang juga ke atas. Hati kita pun selalu naik ke atas. Terus nak dilawan semuanya itu. Ayat, hadis, fitrah, akal sehat, dan apa namanya? Tunjuk kita. Alhamdulillah ada yang nunjuk ke atas. Ya. Ya Allah katanya kan, tidak pernah ada kita perintahkan gigit jari sampai lokam, kan tidak ada kan. Padahal dulu nunjuk kuburan gigit tangan sampai lokam, berarti nunjuk kuburan salah. Nunjuk ke hati Allah tidak salah, tidak pernah suruh gigit sampai lokam. Coba bayangkan itu. Jelas tuan-tuan. Jadi tapi karena subuhat tadi, akhirnya ayat-ayat dan hadis disikat. Allah musta'an. Bahwa kafirun bi rabbi halalud dam, halal darahnya. Kenapa Ibnu Khuzaimah mengatakan ini? Tuan-tuan harus juga tahu bahwa beliau sendiri dikafirkan orang dengan kitabut tauhidnya. Kitabut tauhid yang ditulis oleh Ibnu Khuzaimah 2 jilid besar. Pernah nengok? Ya, saya lupa pula bawa tadi. Besok mungkin enggak juga saya bawa. Nah, ada cuman masih dalam tas plastik dan belum tersusun di rumah. Yang malu sudah itu tak payah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kitabnya ini coba lihat oleh Abu Umar Ar-Razi, kenal? Dah lama matinya di zaman itu dulu. Nah, Abu Umar Ar-Razi mengatakan Ibnu Khuzaimah itu tidak berakal, dungu, tidak paham sedikit fikihnya, tapi yang lain tidak paham. Jadi bahasa yang dipakai hari ini sama dulu gitu juga, niru juga. Pokoknya kalau sudah pakai mencela, memaki, menghina, merendahkan, itu uslub jahiliyah. Memang dari masa jahiliyah sudah begitu. Rasul-rasul dituduh dulu orang-orang safi, sufaha, biasa itu. Para sahabat mengikuti dianggap sufaha. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu bal anu'minu kama amana as-sufaha. Kami nak beriman kayak orang-orang nak gunakan akal itu. Jadi kalau ada yang bilang kita tidak gunakan akal, sama juga. Sama nah. Asyrul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi Ibnu Khuzaimah rahimahullah dianggap hasyawi. Ya, hanya tahu kulit-kulitnya aja, tidak sampai ke isi. Dan kitabnya disebut oleh beliau, oleh Abu Umar Ar-Razi ini, Kitabu Kufrin wa Ilhadin wa Zandaqatin wa Syirk. Ini kalimatnya saya tidak hafal, maknanya begitu ya. Ya, susunannya katanya sudah lupa saya susunannya, tapi bahasanya bahwa kitab Ibnu Khuzaimah yang ditulis isinya ayat Al-Quran dan hadis Nabi, istidlalnya as-salaf, ashabul hadis, dianggap kitab syirik, kitab kufur, kitab zindik, dan kitab mulhid, ateis. La haula wala quwwata illa billah. Jadi wajar saja kalau sekarang ada yang mengatakan bahwa tauhid dibagi 3 itu trinitas, lebih dahsyat dari penyembah berhala. Subhanallah. Ya, padahal semuanya Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ketika mereka menyebutkan tanda-tanda ahli sunnah, kadang-kadang geli juga kita dengarnya gitu. Bahwa tanda ahli sunnah itu
mesti apa? Mesti rajin ke kuburan katanya. Subhanallah, rajin kuburan jadi tanda ahli sunnah. Mesti rajin ke kuburan. Apa lagi? Kalau zikir selesai sholat mesti keras-keras. Ini kasihan nanti saudara-saudara kita yang di Muhammadiyah kena itu, ya. Yang di ormas lain mungkin di Persis kena juga kan, karena tidak menjaharkan zikir. Kan lucu ini menjadikan itu sebagai tanda ahli sunnah. Padahal tanda ahli sunnah itu menurut sunnah adalah mengikuti sunnah. Kalau memang jahar sunnahnya, jaharkan, berarti ahli sunnah itu. Jangan dipatok bahwa yang sir tidak ahli sunnah dan seterusnya. Kadang lucu, tapi begitulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Fa in taba yustatab, yang seperti ini disuruh bertobat kata Ibnu Khuzaimah. Fa in taba wa illa duribat unuquh. Ini kalau tobat diterima, kalau tidak dipancung. Tapi zaman ini mana mungkin antum melakukan itu? Ya di zaman itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tapi kan ingat bahasa beliau disuruh bertaubat. Bukan langsung asal beda tunjuk dan dibantai seperti yang difitnahkan. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, ya di zaman kita, ya bahkan ini kalau yang baru sederajat ini belum sampai ada yang diterapkan fatwa ini. Ya kalau hanya sekedar tidak mengatakan Allah istiwa di atas arsy, tapi hanya istaula ala arsy, kayaknya tidak ada yang seperti itu, belum diterapkan. Tapi yang sudah yang diterapkan hukum, yaitu ketika ada yang mengingkari takdir, karena takdir rukun Islam, ya seperti Ja'd bin Dirham yang disuruh bertobat berkali-kali tidak mau juga, akhirnya dihukum mati oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri, salah seorang umara pada masa Bani Abbas radhiyallahu ta'ala rahimahumullah jami'an. Disuruh betul tidak mau. Atau orang-orang yang murtad dari agama. Kemudian wa ulqiya ala ba'dil mazabil, lalu dilemparkan jasadnya ke tempat-tempat sampah. Disuruh bertobat tidak. Hatta la yata'adza bihil muslimuna walal mu'ahadun, sampai tidak mengganggu baunya binatani raihati jifatihi, supaya bau bangkainya tidak mengganggu orang-orang Islam, walal mu'ahadun, dan orang-orang kafir yang terikat perjanjian aman dengan kaum muslimin, artinya bertinggal bercampur dengan kaum muslimin. Wa kana maluhu fai'an la yarithu ahadun minal muslimin, hartanya tidak diwarisi oleh seorang pun dari kaum muslimin, anaknya tidak, pokoknya ahli waris tidak ada, karena dia sudah keluar dari Islam. Idzil muslimu la yarithul kafir, karena muslim tidak mewarisi orang kafir. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim, rawahul Bukhari. Tidaklah seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi orang muslim, rawahul Bukhari. Ini fatwa Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Berarti masalah ini kaum muslimin bukan masalah ringan, masalahnya berat. Dan mohon maaf, masalah ini semua fi'ah terlibat. Kalau tadi Ibnu Khuzaimah mengafirkan, kemarin Ibnu Mahdi At-Tabari Al-Asy'ari juga mengafirkan yang tidak mengakui Al-Quran sebagai kalamullah. Dan juga pokoknya semua ta'ifah terlibat dalam saling mengafirkan itu. Orang-orang Khawarij mengafirkan ahlu sunnah, mengafirkan Murji'ah. Makanya oleh sebab itu, supaya tidak saling mengafirkan, ikutilah ahlus sunnah wal jamaah. Siapa mereka? As-sahabatu radhiyallahu anhum. Kenapa sahabat? Sahabat semuanya ahlus sunnah, tidak ada golongan di masa mereka. Setelah masa mereka, maksudnya dari kalangan sahabat. Tapi kalau lahirnya golongan-golongan sesat menyimpang, sahabat masih hidup. Ada sahabat masih hidup. Syiah lahir, sahabat masih hidup. Khawarij lahir, sahabat masih hidup.
Qadariyah lahir sahabat masih hidup, tapi maksudnya tak ada satupun sahabat yang masuk aliran itu, tak ada satu yang berpaham aliran itu. Tak ada sahabat yang Murji'ah, tak ada sahabat yang Qadariyah, tak ada sahabat yang Syiah, tak ada sahabat yang Khawarij. Jelas ya? Walaupun aliran itu ada di zaman mereka, berarti walaupun di zaman kita banyak aliran, tapi kita tetap bisa selamat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi kalau antum nanti setiap pendapat harus dibenarkan, bukan, ini beda antara dibenarkan dengan didengarkan, beda. Pahamnya enggak? Setiap pendapat harus didengarkan, dengan pendapat setiap pendapat mesti dibenarkan, beda enggak? Beda. Kita boleh saja mendengarkan pendapat yang berbeda, tetapi membenarkan semua tidak mungkin. Apalagi kalau bunyinya satu bilang Allah di atas, satu bilang Allah entah di mana-mana, kan tidak mungkin dua-duanya benar. Nah, terpaksa kita kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, lihat di Al-Quran di atas, dan dalam sunnah di atas. Lihat perkataan as-salafus salih di atas. Perkataan kita juga orang awam sendiri mengatakan Allah di atas. Alhamdulillah, berarti yang benar adalah Allah di atas. Kita tidak perlu teori-teori kalau di atas berarti punya arah, kalau seandainya dia turun berarti dia mengosongkan aras. Antum itu ukurannya makhluk semua, itu ukurannya makhluk semua. Sebab yang turun meninggalkan tempat itu makhluk. Kalau Allah tidak mesti berlaku hukum makhluk padanya. Wallahu musta'an. Memang berat kaum muslimin. Kalau sudah pakai ilmu-ilmu akal-akalan, memang akhirnya terpaksa pandai-pandai main akalan juga. Makanya agama itu sebenarnya bukan akal-akalan, Al-Quran dan Sunnah. Cuman hari ini kita kalau balik Quran dan Sunnah dicoba kita tidak perlu ulama kalian. Memang ulama yang mana maksudnya? Ulama yang mana maksudnya? Kan pakai ulama tadi ni. Diriwayatkan oleh As-Sabuni dari Imam Al-Hakim. Al-Hakim meriwayatkan daripada Ibnu Hani Asy-Syafi'i. Ibnu Hani Asy-Syafi'i meriwayatkan dari mana? Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i. Ini fatwanya Imam Asy-Syafi'i. Tak boleh. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Cuman pesan saya, jangan bawa fatwa ini dah. Bawa masuk kampanye nanti, datang Allah di mana katanya. Di mana-mana antum ini enggak, antum enggak punya tugas itu. Tugas antum adalah mengetahui fatwa Ibnu Khuzaimah ini keras memang. Oleh sebab itu jangan dekat-dekat itu. Yakinilah bahwa Allah di atas, karena fitrah antum mengakuinya. Tunjuk antum juga selalu ke atas nunjuknya. Lisan aja yang masalahnya. Lisan enggak, lisan kadang-kadang betul juga ucapannya. Sabar ya menit ya. Ini sudah ketentuan Allah yang salah rupanya. Nah, ya nunjuknya lengkap dengan tunjukannya. Pakai nengadah pula. Ya Allah, gitu kan? Enggak ada orang yang kalau menyeru Allah bilang ya Allah muter-muter, enggak ada. Semuanya ya Allah nunjuk ke atas. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan kepada insan-insan yang beriman. Subhanallah. Wa fawqa sab'a sama afwan. Sampai di mana tadi? Terbalik, kena angin. Itu belum mati lampu lagi ya. Baru terbalik saya halaman hilang dia. Nah. Wa alqa afwan wa kana sudah selesai ya. Rawat ada surat Imam Bukhari. Baik, sebelum kita lanjutkan kita azan dulu nampaknya ya. Nah. Belum masuk waktu? Dah masuk waktu belum? Nah, kalau belum kita lanjutkan. Wa imamuna Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu ihtajja fi kitabil mabsut fi mas'alati i'taqir raqabatil mu'minati fil kafarah. Nah, imam kita antum tidak mazhab Syafi'i ya? Syafi'i alhamdulillah.
Antum? Ada azan. Belum ya? Baik, imam kita, saya nunggu azan aja. Kalau azan saya berhenti, kalau enggak saya teruskan. Imam kita Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu taala radhiyallahu anhu ihtajja fi kitabih al-Mabsut, yaitu berhujjah di dalam kitabnya Al-Mabsut, yaitu bisa di dalam juz 5 280 fi mas'alati i'taqir raqabah, dalam masalah memerdekakan hamba al-mu'minah, hamba sahaya yang beriman, fil kafarah, dalam membayar kafarah. Kafarah, atau tahu kafarah? Tebusan. Ada kafaratul qatl, yaitu tebusan karena membunuh, atau kafaratul zihar, seorang menzihar istrinya, atau kafaratu as-siyam, orang yang menyentuh istrinya di waktu puasa Ramadan, di siang Ramadan. Nah, Imam Asy-Syafi'i berhujjah dalam masalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman dalam masalah kafarah, bahwa hamba sahaya yang beriman dalam masalah kafarah, wa anna ghairal mu'minah, dalam naskah lain di sini tidak terbaca, wa anna ghairal mu'minati la yasihhu at-takfiru biha, dan bahwasanya hamba sahaya yang tidak beriman tidak boleh membayar kafarah dengannya, bi khabari Muawiyah bin al-Hakam, dengan hadis Muawiyah ibnul Hakam, wa annahu arada yu'tiqad jariyata sauda li kafarah, bahwa dia ingin memerdekakan seorang hamba sahaya wanita hitam untuk membayar kafarah. Kafarah harus dengan wanita dengan hamba sahaya mukminah beriman. Wa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya an i'taqi iyyaha, wa sa'ala Rasulullah, dia bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang niatnya memerdekakan hamba sahaya perempuan tadi. Taib, famtahanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguji imannya, faqala sallallahu alaihi wasallam, man ana, siapa saya? Fa asyarat ilaihi, lalu dia menunjuk kepadanya Rasulullah, wa ila samai, dan ke langit. Berarti nunjuk ke Nabi, nunjuk ke langit. Yakni annaka Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, allazi fis sama', yang di atas. Ini yang dibawakan oleh Imam As-Sabuni, bukan riwayat yang masyhur. Riwayat yang masyhur adalah aina Allah, di mana Allah. Yaqul taqalat fis sama', di atas. Dia jawab langsung di atas. Wa man ana, siapa saya? Anta Rasulullah. Kalau di sini enggak, dia bilang man ana, siapa saya? Anta Rasulullah allazi fis sama', engkau Rasulullah yang di atas. Berarti kalau takwil, nanti takwilnya Rasul bilang di atas nanti kan, karena nanti Mi'raj di bulan Rajab kan. Kita enggak, kalau takwil itu memang payah dipegang masalahnya. Iya, ibaratnya kok nganyir di muallin ka batang, wa kecen enggak ngono de kecen ngono de sak kedayen dah, akhirnya terpaksa di salam cik babu ayo lah. Kalau itu dah paksa diputuin. Ambo pernah ngaji di Malaysia, ndak kena batang dah, ikan ndak sekenek banyak, 3 mata panjang, kalau sekali jatuh ngono ke 3. Cuma nanti kalau terlambat megang masuk dalam batang, nyalam ndak bisa. Apa sebab? Buayo. Ikan silai kan banyak saudara, 3 mata panjang, 3 ngono, ampek ngono. Cuma kalau terlambat megang, dalunya megang, ndak kan apik bagi awak nah. Nya ngono tapi ndak ngono, tu takwil tu. Nya condong ngono tapi ndak ngono. Paham, Riz? Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi katakan man ana fa asyarat ilaihi wa ila sama'. Taib, yakni innaka Rasulullah, engkau Rasulullah. Allah yang mana? Allazi fis sama', Allah yang di langit. Faqala sallallahu alaihi wasallam,
Lalu Rasulullah SAW mengatakan, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia perempuan beriman. Boleh jadi kafarah. Siapa yang berhujah dengan ini? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini tidak menggembirakan sebagian ahli takwil ini. Tidak bisa ditakwilkan perkataan Syafi'i, ditakwilkan nanti. Atau nanti didhaifkan riwayatnya. Allahul musta'an. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tadi kita sudah sebutkan bahwa lafaz yang dibawakan oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni ini lafaz hadis Abu Hurairah, bukan lafaz Muawiyah ibnu Al-Hakam seperti yang disebutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Baihaqi, Ibnu Qudamah, Al-Maqdisi fil Ulum, dan hadisnya dari riwayat Abdurrahman Al-Mas'udin, dan dia dhaif. Hadis Muawiyah bin Al-Hakam diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz seperti yang saya sebutkan tadi, Aina Allah, Allah di mana? Qalat fis sama, dia di atas. Wa man ana, siapa saya? Saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tentu saja disahihkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Lalu berkata Syekh Abu Utsman As-Sabuni rahimah, fahakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi islamiha wa imaniha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukum atau menetapkan bahwa wanita ini muslimah dan mukminah, berislam dan beriman. Lamma aqarrat bi anna rabbaha fis sama', di saat dia mengakui bahwa Rabbnya di langit.
wa arafat rabbaha bi sifatil uluwi wal fawqiyah, dan dia mengenal Rabbnya dengan sifat tinggi dan di atas. Wa inna mahtajja Syafi'i rahimahullahu alaihi, sesungguhnya Asy-Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan hadis itu alal mukhalifina, kepada berhujjah dengan hadis ini terhadap orang yang berbeda pendapatnya dengan beliau fi jawazi i'taqir raqabatil kafirah fil kafara bihadzal khabar, yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i yang berbeda dengan yang berbeda dengan sebagian ulama yang lain dalam membolehkan memerdekakan hamba sahaya yang kafir. Maksudnya sebagian ulama membolehkan memerdekakan hamba sahaya yang tidak beriman untuk membayar tebusan, tapi Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak dengan dalil hadis ini. Nak jalera? Wah, buka kikilian lah. Saya ulang kembali. Wa inna mahtajja Asy-Syafi'i bihi 'alal mukhalifin, Imam Asy-Syafi'i mengambil hujjah dalil tadi. Apa tadi? Hadis hadis tentang seorang hamba sahaya yang mengakui Allah di atas, dijadikan hujjah oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa yang boleh dimerdekakan untuk membayar kafarah atau tebusan, baik karena membunuh atau karena berzihar atau karena berhubungan suami istri siang Ramadan, hanya boleh dengan hamba sahaya yang beriman. Dalilnya mana? Hadis ini. Hadis bahwa dia menunjuk Allah di atas, berarti dia beriman. Saya ulang sampai 40 kali. Paham ya? Nah, baik. Li'tiqadihi, Imam Syafi'i mengambil dalil ini untuk menjawab orang yang membolehkan memerdekakan hamba sahaya yang tidak beriman. Dengan hadis ini Nabi hanya membolehkan yang beriman. Buktinya diuji dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ujian apa? Aina Allah? Di mana Allah? Bis sama, di atas. Wa man ana? Siapa saya? Saya Rasul. Siapa saya? Anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'tiqadihi anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa khalqihi fawqa sab'i samawatihi, karena Imam Syafi'i juga berkeyakinan bahwasanya Allah di atas hambanya, fawqa sab'i samawatihi, di atas 7 langitnya, ala arsyihi, di atas arasy-Nya, kama huwa mu'taqadul muslimin, seperti mana yang diyakini oleh kaum muslimin, ahlus sunnah atau ahli sunnati wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, salafihim wa khalafihim, yang salaf maupun yang khalaf. Selama ahli sunnah mesti meyakini Allah di atas. Kalau seandainya Imam Syafi'i tidak meyakini itu, pasti ditolaknya hadis ini. Paham ya? Saya ulang lagi. Imam Syafi'i memakai hadis ini untuk berhujjah kepada orang yang membolehkan memerdekakan hamba sahaya yang tidak beriman dalam membayar tebusan, karena Imam Asy-Syafi'i berkeyakinan bahwasanya Allah di atas, seperti yang diyakini oleh kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah dari kalangan salaf maupun khalaf. Kalau seandainya imam tak berkeyakinan seperti itu, pasti ditolaknya hadis ini. Pasti ditolaknya hadis ini. Ternyata dia menjadikannya hujjah, dan hujjah untuk melawan hujjah yang lain. Berarti kuat tak menurut Imam Syafi'i hadis ini? Kuat, walaupun didhaifkan oleh sebagian Syafi'iyah yang tidak mau mengakui Allah di atas. Okeylah hadis ini dhaif, tapi ayat kan tak ada yang dhaif. Okey, hadis ini dhaif, tapi ayat kan tak ada yang dhaif. Hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika dia katakan saya dinikahkan oleh Rabb saya dari langit ke-7. Hadisnya di mana? Dhaifkanlah di Sahih Bukhari. Dhaif juga, tu nak pergi cari dulu. Kalau tidak bisa didhaifkan, takwilkan saja. Berarti di atas 7 lapis langit-langit, bukanlah langit.
Kan samawat kan jamak tu langit ummah 7 lapis. Tu tahu selalu dicari yo lihat ada langit 7 lapis di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Sawa pakai kayak apa nomor? Pakai boleh apa nomor? Tenda balon ada 7 lapis lagi. Kendak je dah. Allah musta'an. Apalagi zaman itu orang tak pakai tenda-tenda boleh dah. Ya. Sehingga sebagian sebagian ulama mengatakan makruh menghias-hias rumah di waktu boleh. Tapi tak usah dalil dulu. So jendak lah hias lagi kan. Insyaallah itu membabil mubahat insyaallah taala. Ala kulli hal kaum muslimin. Jadi Imam Al-Bukhari, Imam Muslim Imam Subhanallah. Saking semangat lupa nyebut nama. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjadikan hadis ini dalil untuk melawan hujah yang tak sependapat dengan dia, bahwasanya dia berkeyakinan hadis itu sahih. Yang kedua, dia berkeyakinan bahwa Allah di atas, seperti keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Taib. Kama huwa mu'taqadul muslim al-sunnah wal jamaah salafiyin wa khalafiyin iz kana rahimahullah la yarwi khabaran sahihan la yaqulu bihi. Karena Imam Asy-Syafi'i manhajnya tidak meriwayatkan hadis yang sahih kalau dia tidak mengambilnya. Kalau tidak diambil, tidak diriwayatkan dia. Pahamnya? Bahkan beliau mengatakan iza sahhal haditsu fa huwa mazhabi. Sebagian kawan-kawan kita di mazhab Syafi'i mengatakan bahwa seluruh hujah Imam Syafi'i pasti sahih. Berarti kalau jadiin hujah berarti hadis kah? Sahih. Walaupun sebenarnya tafsir yang paling tepat bukan seperti itu. Seperti yang ditulis oleh Imam Subuki sendiri menulis kitab tafsir qaul Syafi'i idza sahal haditsu fa huwa mazhabi, ditafsirkan dengan perkataan Imam Syafi'i itu sendiri. Idza wajadtum haditsan yukhalifu ma qultu, hadisan sahihan yukhalifu ma qultu fa ana raji'un an qawli hatta ba'da mamati. Maka apabila kalian dapatkan hadis sahih bertentangan dengan pendapatku, saya rujuk dari pendapatku walaupun setelah mati. Jadi maknanya adalah apabila hadis sahih, Imam Syafi'i meninggalkan pendapatnya. Nah, bila hadis itu sahih lalu diriwayatkannya, mustahil beliau tidak menggunakannya atau tidak meyakininya. Waqad akhbarana al-Hakim Abu Abdullah rahimahullah, sesungguhnya Imam Al-Hakim Abu Abdullah telah menceritakan kepadaku, qala amba'ana al-Imam Abu Walid Al-Hasan ibn Muhammad Al-Faqih, telah menceritakan kepada kami imam. Nah, dia bilang, Imam Al-Hakim bilang ini imam. Abu Walid Hasan bin Muhammad Al-Faqih Asy-Syafi'i juga. Jadi kalau ada yang bilang ya seperti Ibnu Subuki mengatakan bahwa setiap yang bermazhab Syafi'i lalu berkeyakinan di luar keyakinan Abul Hasan Al-Asy'ari itu orang kelene-kelene saja katanya. Ini imam. Nah, jelas? Ini memang tentunya kalau sudah habis hujjah terpaksa menjatuhkan lagi. Enggak, ini para imam semuanya. Abu Walid Hasan bin Muhammad Al-Faqih qala hadatsana Ibrahim ibn Mahmud qala sami'tu Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi Al-Misri rahimahullah yaqul, berkata, sami'tu Syafi'iyya rahimahullah yaqul, saya mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, idza ra'aitumuni aqulu qawlan, apabila kalian melihat saya mengatakan suatu pendapat, wa qad sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu, dan sahih dari Nabi SAW berbeda dengan pendapatku, maksudnya hadisnya bercanggah dengan dengan pendapatnya, hadis Nabi bercanggah dengan pendapat beliau, fa'lamu anna aqli qad zahab, ketahuilah atau ketahuilah kalian bahwa akal saya sudah hilang waktu itu. Kalau bahasa awak, kalau hilang akal, ya gitu. Artinya kalau ada hadis tentu dan sahih, ada hadis tahu dia hadis itu sahih, lalu tetap saya berpendapat berbeda dengan hadis itu, tidak ada dalil yang lain, maka ketahuilah akal sudah hilang. Itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kecuali ada hadis lain yang bertentangan dengan hadis itu. Jelas? Nah, tapi kalau ada hadis lain yang bertentangan dengan hadis itu,
Bisa saja Imam Syafi'i melihat hadis ini mansukh, yang dia pakai itu hadisnya nasikh. Jelas? Atau misalnya hadis ini umum, yang sana hadis khusus. Itu akan dipelajari dalam bab-babnya insyaallah taala. Tapi intinya beliau seperti yang ingin disampaikan oleh Ibu Utsman As-Sawuni rahimahullah, bahwa beliau bila hadis itu sahih diriwayatkannya mesti dia berpendapat seperti hadis itu. Nah, salah satunya hadis tadi bahwa perempuan hamba sahaya itu dihukumnya beriman oleh Rasulullah SAW, sehingga Imam Asy-Syafi'i mengambil dalil bahwa hamba sahaya yang boleh dipakai untuk menebus kafarah itu mesti hamba sahaya yang beriman. Dalilnya mana? Hadis Muawiyah Ibnul Hakam atau hadis Abu Hurairah, tapi yang sahih adalah hadis Muawiyah Ibnul Hakam dalam sahih Muslim. Wallahu taala a'lam. Masih ada beberapa riwayat yang menguatkan apa yang ditafsirkan oleh Abu Utsman As-Sabuni, bahwa Imam Asy-Syafi'i bila mendapatkan hadis sahih beliau mesti menggunakannya, meyakininya, meriwayatkannya dan mendakwakannya. Wallahu musta'an. Wa alaihi tuklan, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa insyaallah pada waktu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.